Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang menyertai kita melampaui malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua. Demikian, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, jemaat di Tesalonik adalah jemaat yang unik, jemaat yang senantiasa ada dalam ingatan, bahkan dalam dua-dua dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Apakah kita masih mengingat orang yang kita kasihi? Apakah kita masih mau berdoa bagi orang-orang yang senantiasa ada dalam ingatan kita? Hari ini Paulus memberi keteladanan kepada kita supaya kita mengucap syukur ketika kita mengingat saudara-saudara kita, bahkan membawa mereka dalam doa-doa kita. Karena memang demikianlah iman kita itu adalah iman yang tidak egois, iman yang tidak hanya untuk diri kita, atau dalam bahasa Batak, saya diiba. Tapi iman itu harus dinyatakan, iman itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehingga setiap orang boleh merasakan iman kita itu dengan wujud nyata dari kasih dan pengharapan kita setiap hari. Jemaat Tesalonik adalah jemaat yang tergolong masih kecil. Namun walaupun jemaat ini masih kecil, tapi mereka memiliki iman yang kuat sehingga setiap orang boleh mendengar tentang jemaat di Tesalonik yang memberi keteladanan dengan melakukan hal-hal tentang kasih. Dan bukan hanya itu, tapi mereka juga senantiasa bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mereka jemaat kecil, tapi perbuatan mereka tidak menjadi kecil, tapi perbuatan mereka sungguh besar. Bahkan bukan hanya untuk jemaat lokal, tapi kalau kita baca dalam ayat 8 dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Apa yang mau dikatakan adalah berita tentang Yesus, Injil sukacita tentang Kristus itu terdengar kemana-mana karena mereka melihat keteladanan hidup dari jemaat di Tesalonik. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah itu tugas yang diberikan Tuhan kepada kita? Kalau kita mengingat dalam Injil Matius pasal yang ke-28, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi tugas kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nyatakanlah imanmu, beritakanlah Injil kesukaan itu. Kira-kira itu yang mau dikatakan. Maka tidak ada dari antara kita yang boleh abai tentang tugas itu. Tapi masing-masing kita memiliki tugas melalui pekerjaan hari ini, profesi hari ini, dimanapun dan kapanpun. Maka tugas kita sebenarnya mewartakan kabar baik, mewartakan tentang keselamatan yang daripada Yesus, sehingga setiap orang boleh mengenal, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hal itulah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonik, sehingga Paulus begitu terkesima, dan bukan hanya Paulus tapi Silwanus dan Timotius juga, mereka selalu bersukacita mengingat jemaat Tesalonik. Bahkan dalam dua-duanya mereka selalu dibawa, sehingga hal itulah yang ditekankan oleh Paulus secara khusus pada hari ini kepada kita. Apakah iman kita berdampak? Apakah orang boleh merasakan kehadiran kita?
Atau kehadiran kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ini pertanyaan yang harus kita jawab secara serius. Ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan, usaha, talenta, entah apapun hari ini yang ada dalam diri kita, apakah kita pernah menyadari bahwa semua itu dipercayakan Tuhan dalam satu tujuan yang utama, yaitu supaya kita memberitakan kabar baik, menyatakan iman kita, menyatakan Kristus itu ke tengah-tengah dunia ini? Atau kita hanya asik untuk diri kita sendiri, seolah-olah ketika Tuhan mempercayakan itu, apapun itu dalam diri kita, maka itu hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita? Sesungguhnya tidak. Bahwa iman yang benar adalah tidak pernah egois. Iman yang benar tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi iman yang benar adalah harus dapat diwujud nyatakan dan boleh dirasakan oleh dunia ini, sehingga dunia ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang tidak mudah untuk menyatakan iman. Sebab di situ kita butuh usaha yang giat dan komitmen yang kuat. Sehingga tanpa kenal lelah kita boleh menyatakan kehidupan kita melalui berbagai aktivitas kita, melalui tingkah laku kita, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, orang-orang tetangga-tetangga kita di sebelah kanan kiri rumah kita, sehingga mereka boleh merasakan bahwa memang menjadi orang Kristen itu senantiasa memberi keteladanan, termasuk disiplin bekerja, nilai-nilai kejujuran yang selalu kita junjung tinggi, integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan kita bekerja dalam satu perusahaan, dalam satu pekerjaan, biarlah mereka boleh menyatakan bahwa engkau adalah orang Kristen bukan karena engkau memakai salib atau memperlihatkan dirimu, memperkenalkan dirimu sebagai orang Kristen. Tapi biarlah mereka boleh melihat cara kerja kita, cara menyapa kita, cara hidup kita, sehingga mereka juga senantiasa ingin rindu mendengar tentang Injil sukacita karena keberadaan kita dimanapun dan saat kapanpun. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, menguatkan kita untuk mewujud nyatakan iman kita dengan keteguhan iman kita, pengharapan yang teguh kepada Tuhan, sehingga dunia ini boleh bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu yang sudah memotivasi kami kembali. Biarlah kami boleh hadir menyatakan iman kami melalui pekerjaan, aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Biarlah dunia ini semakin mengenal Engkau adalah Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat karena keberadaan kami. Kiranya Tuhan Allah yang menguatkan kami, memampukan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi teladan. Kehidupan kami boleh menjadi panutan, karena mereka melihat disiplin kami, cara kerja yang baik kami, cara kami memperlakukan orang dengan baik, dan bahkan lebih daripada itu kami senantiasa tampil jujur, menjunjung tinggi integritas dalam seluruh pekerjaan dan karya-karya kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.